dalam 1 kali 24 jam malaikat maut itu senantiasa mengintai manusia. Berapa kali dalam salah satu kitab yang pernah saya pelajari teringat 70 kali malaikat maut mengintai manusia yang masih hidup. Ya, jadi kalau tak ada persiapan kayaknya mustahil bin mustahil. Ya seperti itu, 70 kali loh. Sehari semalamnya itu malaikat maut mengintip. Saat diintip sesuai dengan perintah Allah, maka ya terjadilah proses meninggal. Keluarlah atau ditariklah ruh dari jasad manusia. Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama saya Edi Putrasani di channel Kelana Masa tentunya. Baiklah pemirsa Kelana Masa, malam hari ini kami tidak akan melakukan proses minimisasi, melainkan malam hari ini saya akan ngobrol-ngobrol ringan bersama Gus Iman tentang tema-tema yang mungkin layak kami bicarakan di video obrolan ini. Nah, tapi sebelum itu pemirsa Kelana Masa, saya ingatkan kembali pemirsa Kelana Masa, jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya nanti kami upload video terbaru kami. Dan baiklah pemirsa Kelana Masa, jangan lupa dukung terus channel kami ya. Oke, baiklah. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Gus, malam hari ini kita akan sedikit ngobrol lagi nih Gus, setelah sekian lama kita tidak ada video-video obrolan. Nah, gitu. Jadi begini Gus, malam hari ini sedikit yang akan saya tanyakan bertema tentang mitos-mitos tentang kejadian mati suri Gus. Nah, jadi gitu. Tapi sebelum itu kira-kira Gus Iman ingin menyapa pemirsa Kelana Masa terlebih dahulu? Ya. Nah, silakan. Buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada, terima kasih atas support dan dukungannya selama ini tentunya. Tanpa dukungan panjenengan semua, kami tiada nilai apapun tentunya. Ya. Buat sahabat Kelana Masa yang senantiasa atau sudah berusaha berulang menghubungi kami di nomor yang tertera di layar tentunya, bila mana agak lambat respon dari kami atau saya, tentunya tak bosan saya mengulang dan memberitahukan. Harap dimaklumi ya sahabat ya, karena kami membagi waktu untuk banyak hal, tapi insya Allah pelan-pelan kami respon ya. Buat sahabat Kelana Masa yang telah request beberapa tema yang diharapkan tentunya, bila mana belum bisa kami wujudkan ya harap dimaklumi juga, karena kami seleksi tema yang harus digarap ya. Tidak semua tema harus kita bikin karena kami seleksi. Kalau tema kiranya terlalu tajam ya, tentunya kami coba untuk hindari terlebih dahulu. Kita pilih tema-tema yang kiranya memang ya lebih layak untuk kita angkat, seperti itu. Mudah-mudahan sahabat Kelana Masa dimanapun berada senantiasa dalam kondisi sehat walafiat tentunya, seperti itulah. Baiklah Gus, langsung saja mungkin saya akan tanya mulai dari pertanyaan pertama Gus. Oke. Nah Gus, bagaimana sudut pandang atau pendapat Gus Iman tentang mati suri? Mati suri Ya. Apa ada mati suri ya? Ya kabarnya katanya ada gitu ya, gitu. Ya. Kalau saya pribadi memang saya belum pernah menjumpai orang mati suri ya. Jadi kalau kabarnya ada konon orang yang mati suri, mungkin bagian daripada fenomena alam sebetulnya. Karena manusia pun merupakan bagian daripada alam sebetulnya. Kalau yang namanya kematian, yang saya pahami tentunya ya, itu tidak bisa diajukan ataupun tidak bisa diundurkan. Kalaupun ada fenomena seperti yang dimaksud tadi mati suri ini kan ya mungkin dia mati tapi hidup lagi, mungkin seperti itulah ya. Itu
sebetulnya bagian daripada fenomena alam. Kalau dalam Islam yang saya pahami, lagi-lagi mungkin ya karena pengetahuan saya terbatas ya. Dalam Islam yang saya pahami mati suri itu nggak ada. Ya seperti itu berdasarkan Islam tentunya ya. Tapi kalau dalam pemikiran pribadi saya, bila mana toh ada, itu bagian daripada fenomena alam yang sebetulnya menjadi pelajaran buat kita manusia. Ambil sisi positifnya ya, seperti itu. Soalnya begini guys, kenapa saya tanya tentang mati suri? Saya sendiri pribadi pernah membaca atau menonton berita ada kasus terjadi, ini orang meninggal, kemudian lalu dikubur. Begitu dikubur atau dimakamkan, mereka pulang setelah memakamkan atau mengubur si jenazah ini. Mereka pulang dan kemudian setelah sampai di rumah, si orang tuanya berfirasat si anak ini masih hidup. Lalu mereka kemudian datang ke kuburan lagi dan membongkar kuburan tersebut, dan ternyata anak tersebut masih hidup, Gus. Betul, masih hidup. Dan setelah setelah diangkat dari makamnya, dibawa pulang, kalau tidak salah 5 jam kemudian mati lagi. Nah, itu kira-kira menurut Gus Iman seperti apalah itu? Lagi perlu saya menjawab, tentunya tadi berdasarkan Islam yang saya pahami tidak menemukan adanya penjelasan terkait mati suri, tapi berdasarkan pribadi. Lagi-lagi saya ulang, bagian daripada fenomena alam. Dimungkinkan Allah kepingin memberikan pesan ataupun pelajaran kepada kita bangsa manusia ya. Seperti itu. Jadi kalau secara konkret pastinya saya sendiri minim pengetahuan terkait mati suri. Nah, kalau begini guys, ada yang mengatakan ini mitos ini guys. Ada yang mengatakan ketika seseorang mati suri itu katanya kok bisa dihidupkan kembali, katanya di sana belum siap-siap begitu guys. Mungkin itu ya. Iya, ada juga yang mengatakan seperti itu Gus. Katanya ketika diambil rohnya, wah kecepatan gitu. Kecepatan di sana belum siap-siap untuk menempatkan tempatnya begitu. Nah, kira-kira sudut pandang Gus Iman tentang pengetahuan atau tentang mitos yang nyeleneh ini gimana Gus? Kalau menurut saya pribadi, kalau itu alasannya kayaknya ya jauh panggang dari api lah ya. Karena saat manusia sudah waktunya ya, itu memang semua udah sesuai ketentuan ya. Kalau alasannya di sana belum persiapan ya enggak juga lah ya. Makhluknya Allah yang ngurusi terkait hal itu, contohnya malaikat maut ya, dan seterusnya itu udah standby ya. Dalam 1 kali 24 jam malaikat maut itu senantiasa mengintai manusia. Berapa kali? Dalam salah satu kitab yang pernah saya pelajari teringat 70 kali malaikat maut mengintai manusia yang masih hidup ya. Jadi kalau tak ada persiapan kayaknya mustahil bin mustahal. Ya seperti itu, 70 kali loh. Sehari semalamnya itu malaikat maut mengintip. Saat diintip sesuai dengan perintah Allah, maka ya terjadilah proses meninggal. Keluarlah atau ditariklah ruh dari jasad manusia. Seperti itu. Berarti dalam kehidupan sehari-hari kita sudah secara tidak sadar kita diintai 70 kali Gus. 70 kali sehari semalam malaikat maut itu hilir mudik mendekati kita. Sudah selayaknya kita memang senantiasa ingatlah, semua bakal kembali kepada Allah. Kalau menurut Gus Iman, ini sebetulnya yang kejadian fenomena mati suri itu sebetulnya mereka matikah atau hanya sekedar mungkin sukma atau ruhnya gitu berjalan-jalan sebentar begitu Gus, menurut Gus Iman bagaimana? Mungkin kalaupun terjadi fenomena yang abang sebutkan tadi, sebetulnya di detik itu yang bersangkutan mungkin belum waktunya meninggal, cuma mungkin sukmanya tidak berfungsi ya, padahal ruh masih di dalam, kemungkinan seperti itu. Sukma tidak berfungsi karena kan kita manusia secara lazim memastikan manusia itu
betul sah meninggal ataupun tidak terkadang kan dilengkapi dengan pendapat medis. Ya, mungkin menurut keilmuan para medis ya ini sudah wafat meninggal. Artinya sukma tidak berfungsi. Mungkin detak jantungnya tidak lagi dan lain sebagainya. Nafasnya pun mungkin terhenti, tapi mungkin si ruh masih ada sebetulnya. Itu kemungkinan seperti itu. Soalnya yang mungkin yang memang saya pahami kalau memang sudah meninggal ya meninggal ya, begitu guys. Tidak ada kesempatan untuk hidup lagi gitu ya. Memang sih ada beberapa penjelasan yang saya pahami berdasarkan Islam, tapi itu pun tidak menggeser waktu meninggal atau kematian itu datang. Ada perbuatan-perbuatan yang di situ konon fadilahnya memanjangkan umur. Contoh, sering bersilaturahim itu bisa memanjangkan umur. Cuma tafsir arti memanjangkan ini tidak serta-merta waktunya mati nanti hidup lagi. Ya, itu bisa diartikan secara hakikat itu walaupun beliau sudah wafat tapi dikenang sepanjang masa. Begitu. Itulah yang dimaksud memanjangkan umur begitu ya. Jadi dalam artian begitu mati ya tidak mati semuanya ya, kenangan-kenangan yang baik yang itu juga masih hidup. Iya, terasa oleh orang-orang di sekitarnya itu beliau masih ada. Ya karena apa? Karena kebaikan-kebaikannya. Ya. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang ataupun taring. Manusia wafat meninggalkan nama. Nama apa? Nama kebaikan. Sudah selayaknya kita saat menjalani kehidupan ini senantiasa dalam kebaikan lah, supaya nama kita itu dikenang sepanjang masa. Karena secara hakikat kematian itu sebetulnya khusus bagi ruh itu nggak ada. Ruh nggak pernah mati. Yang dinamakan kematian dalam definisi sudut pandang manusia yakni terpisahnya antara jasad dan ruh. Aslinya ruh itu memang tidak pernah mengalami kematian. Jasad tanpa adanya ruh yang masuk ke dalamnya pun tidak pernah mengalami kehidupan. Seperti itu. Nah, terus sedikit satu lagi mungkin saya boleh tanya. Nah, ini ada fenomena ketika mungkin ya apapun namanya mati suri ataupun secara koma atau tidak sadarkan diri, ada seseorang yang pernah mengaku ketika dia dalam kondisi mati yang dianggap mereka itu adalah mati suri, ini si orang ini merasa dibawa oleh malaikat dan diberitahu bahwa kehidupan akhirat itu seperti ini, neraka seperti ini, surga seperti ini, dan akhirnya si orang ini kemudian sadar kembali dan kemudian tambah menjadi tambah keimanannya dan makin mantap keislamannya. Nah, kira-kira menurut Gus Iman fenomena seperti itu bagaimana? Kalaupun betul sah adanya orang yang mengalami fenomena seperti itu, menurut saya alhamdulillah. Alhamdulillah kalau memang betul ada begitu. Karena memang semua manusia yang meninggal itu semua timbul penyesalan. Timbul penyesalan. Apa yang disesalkan ya tentunya kurangnya kebaikan yang telah diperbuat semasa hidupnya. Itu manusia merasa seperti itu. Andai kata bisa dihidupkan satu hari lagi, itu pun pokoknya akan senantiasa meningkatkan segala kebaikan dalam segala seginya tentunya. Bila mana memang betul ada yang seperti abang terangkan, ya alhamdulillah, mungkin itu bagian daripada anugerah Allah yang harus betul-betul disyukuri. Dan bagi kita selaku yang tidak mengalami, ambil saja benang merah buat pelajaran tambahan seperti itu. Oke. Baiklah, Gus Iman, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, Gus. Ya, sama-sama. Ya, bila mana ada uraian dari saya atau jawaban dari saya terasa kurang memuaskan, saya selaku Al-Fakir tentunya harus menyadari dan mengakui kekurangan pengetahuan dari pribadi saya. Mungkin mana tahu di luaran sana banyak para pakar yang bisa membantu menguraikan hal itu, tapi sejauh yang saya pahami, lagi-lagi berdasarkan Islam yang saya pahami, mati suri itu saya belum pernah menerima uraian penjelasannya.
Makanya dari itu saya hanya menganggap itu bagian daripada fenomena alam ya, karena manusia adalah miniatur alam sebetulnya. Oke. Nah, sebelum kita menyudahi obrolan kita, Gus, kira-kira apa yang ingin Gus Iman sampaikan kepada penonton atau kepada kita semua di sini juga? Iya, terkhusus apa yang akan saya sampaikan mungkin sebetulnya pesan buat pribadi saya. Ya, secara khususnya seperti itu. Umumnya buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada. Ya. Perkara adanya mitos di sekitaran kita, ya harapan saya mungkin jangan terlalu berlebihan kita menyikapinya. Mitos biarlah tetap menjadi sebuah mitos. Kalaupun kita akan menelusuri, ya boleh-boleh saja. Tapi kita harus mampu membedakan mana yang memang itu fakta, mana yang hanya merupakan sebuah informasi kosong belaka. Yang terpenting kita harus senantiasa selaku muslim berpegang teguhlah kepada tali hukum Allah saja. Itu lebih real, lebih jelas, dan mudah-mudahan menjadi wasilah jalan keselamatan dunia sampai akhirat nantinya. Ya, kuncinya jangan terlalu berlebihan menyikapi mitos, karena tak bisa dipungkiri mitos di sekitaran kita, di kalangan masyarakat itu terlalu banyak. Kalau mau dihitung susah menghitungnya. Ada yang sebagian diyakini oleh banyak pihak, dianggap sebuah kebenaran mutlak. Tapi kalau saya pribadi, mitos tetap sebuah mitos. Kalaupun terkesan saat dicocok-cocokkan kayaknya kok pas, faktor kebetulan. Ya. Ada di sebalik mitos itu memang ada pesan yang memang dari dulunya dimunculkanlah mitos itu, tapi isinya kebaikan, alasannya apa tidak dijelaskan. Contohnya orang hamil janganlah makan di pintu, pantang, itu menjadi mitos. Dulu nggak diterangkan, tapi sebetulnya kalau diterangkan, dipikir, dianalisa sekarang, iya di pintu kalau makan nanti ada orang lewat payah, kena sepak tumpah dong makanannya. Contohnya seperti itulah ya. Ada pesan kebaikan di sebalik mitos, tapi tidak semua mitos itu harus kita yakini sepenuhnya. Itu sahabat ya, mudah-mudahan bisa dimengerti benang merah bagaimana cara menyikapi mitos. Lebih bagus tingkatkan iman dan takwa kita supaya kita pun mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus diyakini, mana yang harus ya biasa-biasa saja. Biarlah itu tetap ada menjadi ya katakanlah hikayat dalam kehidupan kita. Seperti itulah. Terima kasih Gus Iman. Sama-sama. Oke. Baiklah pemirsa Kelana Masa, demikianlah obrolan saya bersama Gus Iman tentang mitos yang terjadi di pembahasan mati suri tadi. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video kami ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya nanti kami upload video-video terbaru kami. Akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.